Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore keluarga SIP dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan di siang yang cerah ini Anda masih tetap semangat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Karena mungkin masih banyak nih orang-orang di sekitar kita yang akan kita bahagiakan gitu ya nantinya. Dan keluarga sih senang sekali sahabat siaran Anda Tia Zara kembali hadir di siang hari ini dalam program spesial talk show. Kira-kira siapa ini tamu spesial kita di hari ini? Bersama dengan kelas inspirasi keluarga sih kita akan angkat tema membangkit batang tarandam bersama kelas inspirasi. Dan senang sekali di hari ini sudah hadir narasumber kita, para fasil atau fasilitator dari kelas inspirasi, anak-anak muda banget ini, ngerasa paling tua keluarga sih di sini gitu ya. Boleh kita coba sapa dulu ini teman-teman dari fasilitator kelas inspirasi di hari ini yang sudah hadir standby dari tadi di studio. Kita coba sapa dulu. Di sebelah aku nih ada Anita Ramadhani. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Iya, halo. Apa kabar? Anita Ramadhani ini biasanya disapa apa ini? Anita. Oke, Anita. Ini sebagai fasilitator kelas inspirasi. Oke, sebelum kita tanya banyak-banyak ke Anita, kita ke narasumber kedua ada Rahma Aulia Aresti, masih juga sebagai fasilitator kelas inspirasi. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Iya, halo. Ini biasanya disapa Aulia ya, karena sudah sempat tanya-tanya banyak juga tadi dengan dua wanita cantik ini keluarga SIM. Nanti kita akan up juga di YouTube, tentunya pasti akan kelihatan ya wajah cantik mereka. Masya Allah. Baik, ini ada Aulia dan juga Anita keluarga SIM. Kita akan banyak tahu tentang kelas inspirasi. Pasti sudah pada penasaran ini apa spesialnya kelas inspirasi dengan tema mereka membangkit batang tarandam. Nah, ternyata keluarga SIP membangkit batang tarandam pasti ada story dari tagline membangkit batang tarandam ini. Dan sebelum kita ke kelas inspirasi, boleh kita ke Anita dulu. Ini Anita, aku penasaran ini terkait dengan membangkit batang tarandam. Kenapa harus muncul kalimat ini? Oke, jadi gini Kak Mutia, kelas inspirasi ini kan udah berjalan sekitar 10 tahun ya. Kalau di Padang tuh sekitar 8 tahun, karena sekarang ini angkatan ke-8 kan. Nah cuman karena COVID kemarin, jadi 2 tahun tuh sempat mati gitu kelas inspirasinya, nggak berjalan kan. Sehingga tahun ini diangkatkan temanya itu membangkit batang terandam dengan harapan kelas inspirasi ini bangkit seperti sebelum COVID. Oke, baik-baik. Nah, kita udah banyak bicara soal kelas inspirasi. So, what does it mean? Kelas inspirasi ini apa sebenarnya? Oke, jadi pasti masih banyak kayak yang bingung kayak kelas inspirasi itu apa sih gitu. Ya, benar banget. Jadi kelas inspirasi ini merupakan suatu wadah bagi para profesional untuk membagikan inspirasinya kepada anak-anak, terutama anak-anak sekolah dasar gitu. Dan tujuan kami juga untuk menginspirasi anak-anak. Biasanya kayak kan sekarang yang kita tahu anak-anak tuh kalau ditanya cita-citanya apa, aku mau jadi guru, polisi, kayaknya cuma itu aja nggak sih gitu. Nah, jadi kelas inspirasi ini bertujuan mengenalkan bahwasanya masih banyak profesi di luar itu gitu. Jadi mereka lebih banyak tahu dan lebih terinspirasi gitu, dan mereka juga bisa menentukan oh aku cocok nih sebagai yang kayak gini gitu. Benar banget, ini kayaknya throwback aku di zaman kapan gitu ya, waktu SD setiap ditanya cita-citanya sebagai apa, jawabnya guru. Normally banget gitu. Dan ternyata sekarang banyak lebih variatif cita-cita ini. Oke, Anita, kita ke Aulia gitu ya. Aulia nih fasilitator kelas inspirasi juga. Kalau kita lihat dari sejarahnya kelas inspirasi, ini ada batch-nya juga ya atau angkatan-angkatan. Kira-kira Aulia sendiri angkatan berapa ini? Angkatan ke-8. Oke, angkatan ke-8. Sudah pernah terjun sebagai fasil sebelumnya? Belum. Oke. Ya, baru pertama tapi udah berani banget ini keluarga SIP, keren-keren nih fasilitator dari kelas inspirasi. Pastinya membagikan inspirasi yang inspiratif buat kita semua. Nah, keluarga SIP, untuk Anda yang ingin tanya-tanya silakan, kita masih tunggu Anda di line interaktif kita di 081222010159. Nah, kita ke Aulia ini. Aulia, kita lihat juga ya bahwasanya kelas inspirasi ini masuk ke dalam bagian apa sih sebenarnya gitu, atau awal mula lahirnya kelas inspirasi ini dari mana?
Jadi awalnya itu kan ada yang namanya Indonesia Mengajar. Nah, dari Indonesia Mengajar sama beberapa teman profesional ini, mereka ingin berkontribusi sama pendidikan Indonesia yang pendidikan Indonesia sendiri itu kan sekarang lagi ya mengkhawatirkan lah ceritanya. Dari konsep itu maka lahirlah kelas inspirasi ini. Baik, berarti ini menjawab kecemasan gitu ya, kecemasan yang ada dengan ya bagaimana kualitas pendidikan sekarang, akhirnya muncul kelas inspirasi yang diinisiasi dari Gerakan Indonesia Mengajar. Berarti ini bagian dari Gerakan Indonesia Mengajar. Dari sini fokusnya dari kelas inspirasi itu sendiri kemana nih terjunnya, Aulia? Ke SD yang terpencil itu. Oke, baik. Berarti lebih kepada SD yang terpencil gitu ya, yang terdalam, yang kayak gitu ya, yang terpelosok, yang seperti itu. Dan kalau di Padang sendiri, karena sudah 8 tahun atau gimana nih biasanya? 8 tahun atau 8 kali itu? Sudah berjalan selama 8 tahun. Oke, baik. Selama 8 tahun ini, sudah berapa SD ini yang sudah dikunjungi gitu? Banyak ya? Banyak. Udah banyak banget. Baik, kita mungkin akan bahas lebih lanjut ini kira-kira SD mana aja yang udah dikunjungi sama kelas inspirasi dan seberapa inspiratif mereka sih gitu ya keluarga sip. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan pastikan Anda bergabung bersama dengan kita di line interaktif kita atau mungkin juga bisa WhatsApp di 081222010159 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip kembali bersama dengan sahabat Siarenda Tia Zahra dan kita masih dalam special talk show bersama dengan kelas inspirasi dengan tema membangkit batang terandam. Dan masih juga dengan narasumber kita ada Rahma Aulia Aresti dan Anita Ramadhani sebagai fasilitator kelas inspirasi ya. Dan kembali kita mengundang Anda keluarga Sip untuk bergabung di line interaktif kita di 081222010159. Mungkin boleh tanya-tanya banyak banget karena ada surprise nanti di akhir sesi. Kita akan bahas sebuah hal yang sangat-sangat menarik sekali. Dan di sesi kedua ini kita akan fokus ke kelas inspirasinya sendiri karena tadi sudah cerita cukup banyak ya terkait dengan kelas inspirasi. Nah, kita ke Anita terlebih dahulu ini. Anita, dari kelas inspirasi itu sendiri ya mungkin sudah dijabarkan sedikit banyaknya dari Aulia bahwasanya memang ingin memaksimalkan gitu ya pendidikan Indonesia dengan mirisnya yang kita lihat hari ini gitu. Dan sebenarnya tujuan kelas inspirasi ini apa sih gitu? Oke, jadi gini Kak, tujuan kelas inspirasi ini ada ke siswanya, ke pengajar atau profesionalnya sama ke sekolahnya. Nah, kalau untuk ke siswanya itu untuk apa? Untuk menginspirasi siswanya untuk membangun imajinasinya sejak kecil terkait profesi gitu supaya mereka punya tujuan ke depannya, karena kan kebanyakan anak sekolah itu ya kalau di tempat yang terpencil itu kayak kalau udah lulus SD ya aku nggak lanjut sekolah lagi lah, aku bantuin orang tua aku gitu kan. Nah jadi harapannya dengan kelas inspirasi ini mereka udah mulai menentukan mereka mau jadi apa ke depannya sehingga semangatnya untuk sekolah itu lebih lagi kan. Nah kalau untuk profesional sama pengajarnya sendiri itu kita menyediakan wadah mereka untuk berbagi inspirasi tentang profesionalitas mereka seperti itu. Nah jadi kalau untuk sekolahnya itu kita menyediakan wadah sekaligus membangun hubungan baik antara relawan profesional sama pihak sekolahnya seperti itu. Iya, baik. Berarti ada 3 item ya, ada siswa dari relawan profesional, pengajar dan juga sekolah yang dikolaborasikan sehingga tujuan dari kelas inspirasi pun bisa teraplikasi dengan baik gitu. Nah, baik. Terus kemudian kita ke Aulia ini. Aulia, jadi target dampak sosial dari kelas inspirasi itu sendiri seperti apa ini? Yang pertama itu kan pasti memberikan inspirasi untuk memiliki cita-cita setinggi bukit bagi siswa-siswa itu kan. Terus ada juga itu memberikan motivasi untuk terus melanjutkan pendidikan itu sampai ke jenjang perguruan tinggi sampai S1, S2, S3. Terus ada juga menanamkan 4 nilai moral positif utama itu kan kayak kejujuran, kerja keras, pantang menyerah, dan kemandirian itu sebagai jalan untuk mewujudkan apa yang diharapkan dari siswa tersebut. Sementara kalau untuk yang dari
relawan profesional ya atau dari relawan mengajar itu ya, memberikan pengalaman tersendiri lah untuk mengajar dan belajar di depan kelas sebagai bentuk kontribusi kita itu serta pengorbanan yang nyata terhadap perbaikan masa depan bangsa Indonesia itu sendiri. Terus ada juga sebagai relawan itu membangun sensitivitas itu para relawan terhadap realitas kualitas pendidikan Indonesia itu kan yang mengkhawatirkan sekarang. Jadi mengajak kaum profesional itu untuk bersama-sama turun tangan dan menunaikan janji kemerdekaan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kira-kira sih gitu. Oke, baik. Berarti banyak banget ya ini sebenarnya target dari dampak sosial kelas inspirasi ini. Nah, dari sebanyak ini target gitu ya dari dampak sosial kelas inspirasi, kira-kira sikap dasar seperti apa sih yang harus dimiliki oleh kelas inspirasi ini agar terrealisasi dengan maksimal gitu ya dampak yang bisa dirasakan bersama? Kita ke Anita. Oke, thank you Kak. Jadi ada yang unik ya dari kelas inspirasi itu. Jadi kami menerapkan 7 sikap dasar. Yang pertama tuh sukarela. Jadi kami memang menerapkan bahwasanya kalau kita ingin jadi relawan kita harus suka dan rela untuk melakukan itu gitu. Baik. Nah dulu yang kedua bebas kepentingan. Nah kegiatan kelas inspirasi ini memang pure untuk menginspirasi para anak-anak dan tidak membawa kepentingan dari manapun. Bahkan kalau misalkan kami dapat sponsor nih Kak dari satu lembaga gitu ya, itu mohon maaf logo lembaganya nggak disertakan di kami. Wah keren gitu. Banget ini. Jadi memang kalau ingin tergabung bersama kami memang harus suka dan rela seperti itu dan tidak membawa kepentingan mereka pribadi seperti itu. Lalu yang ketiga tuh tanpa atau tidak dipungut biaya gitu. Jadi baik itu dari fasilitatornya, panitia lokal ataupun relawan pengajar dan dokumentatornya itu sama sekali nggak dipungut biaya. Makanya kemarin tuh pas kami oprek dokumentator, kami memang nyari orang yang bisa untuk mendokumentasi dan punya alat untuk dokumentasinya gitu supaya nggak ada biaya yang keluar dan dipungut seperti itu. Baik. Lalu yang keempat tuh siap belajar, karena kalau kita mau jadi relawan kita nggak tahu kan apa yang akan kita temui di lapangan. Jadi secara pribadi tuh harus siap belajar. Karena dimanapun dan kapanpun kayaknya kita memang harus belajar gitu ya. Lalu yang kelima itu ada terjun langsung, karena memang kita kegiatannya langsung ke sekolah seperti itu kan. Jadi harus terjun langsung ke lapangannya. Lalu siap bersilaturahmi, ini terutama banget buat fasilitatornya ya, karena fasilitatornya akan menjembatani komunikasi antara panitia lokal, relawan pengajar, sama pihak sekolahnya gitu. Jadi harus siap membangun silaturahmi dengan siapapun seperti itu. Lalu yang terakhir ini adalah tulus. Jadi supaya harapan dan tujuan-tujuan yang ingin kita capai itu dapat tercapai, pastinya kita harus bekerja dengan tulus gitu Kak. Iya, baik, luar biasa. Ini semacam mewakafkan diri gitu ya. Mewakafkan diri lebih ke akhirat sih kalau kita lihat ini keluarga sih Masya Allah banget. Ini adik-adik di fasilitator kelas inspirasi, bahwasanya mereka memang mewakafkan dirinya untuk pendidikan di Indonesia. Masya Allah, semoga bernilai pahala ini buat teman-teman karena rilah banget. Oke, dan kita ke kelas inspirasi Padang gitu ya. Jadi mungkin kelas inspirasi ini awalnya dicetus oleh atau beradanya di Jabodetabek atau bagaimana ini Anita? Pencetus pertamanya gitu. Jadi sesuai yang dibilang Aulia tadi ya Kak, ini kan ide dari para profesional Gerakan Indonesia Mengajar yang khawatir gitu ya. Jadi pertama kalinya ini tuh tahun 2012 di Jakarta Kak. Baik 2012 ya, dan akhirnya hadir juga kelas inspirasi Padang di tahun 2013 ya informasinya ya. 2013 sampai akhir ini sudah mencapai 8 tahun usianya. Dan kelas inspirasi ini memang ada di seluruh Indonesia gitu Kak. Cuman mungkin ada di beberapa daerah tuh nggak aktif gitu. Kayak di tempat Nita di Pasaman Barat tuh juga ada kelas inspirasi. Cuman sedang nggak aktif karena nggak ada yang bisa turun tangan untuk mengurus. Baik. Berarti di Sumatera Barat ini bisa aja kemungkinan itu lebih dari satu kelas inspirasi ya di masing-masing kabupaten kota yang ada gitu. Nah, kita fokus ke kelas inspirasi Padang ini teman-teman semuanya. Dan juga keluarga SIP kalau ingin bertanya silakan langsung saja di 081222010159 atau juga bisa DM di Instagram kita di @sipfm ya. Nah, baik, kita ke kelas inspirasi Padang. Sempat tertunda karena atau sempat vakum terhenti karena COVID. Iya. Iya, Aulia, kita ke Aulia. Sempat terhenti karena COVID.
dan bangkit kembali. Karena tagline yang membangkit batang terendam ini kapan bangkit kembalinya after COVID ini tahun berapa ini? Baru-baru ini sih tahun 2023. Oke, kapan terakhir kelas inspirasinya hadir di hari inspirasi itu di tahun berapa? Terakhir kali belum COVID ya? itu. COVID tahun 2020 ya. Berarti tahun 2019 deh kalau nggak Oke, baik, 2019 dan baru hadir lagi di 2024. Cukup lama ya ini vakumnya karena terkendala COVID, dan kita doakan semoga di Juni ini ya akan hadir hari inspirasi dari teman-teman kelas inspirasi Padang. Semoga bisa terrealisasi dengan lancar dan tentunya menginspirasi anak-anak di Indonesia, khususnya di Kota Padang gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pelaksanaan kelas inspirasi itu sendiri ada beberapa rangkaian kegiatan tentunya ya. Ini rangkaian kegiatannya seperti apa ini, Anita? Jadi untuk rangkaian kegiatannya itu Kak ada hari briefing sama hari inspirasi gitu. Jadi setelah kami kan untuk masing-masing panitia lokal, fasilitator, relawan pengajar itu tuh kan masing-masing ada opreknya seperti itu. Jadi setelah dinyatakan lulus, masing-masing panitia lokal, fasilitator dan relawannya ini akan di-upgrading terlebih dahulu seperti itu. Jadi ketika semuanya sudah ada, baru nanti diadakan hari briefing. Jadi di sana briefingnya antara kayak relawan pengajar butuh apa aja, nanti disediakan sama fasilitator, konsepnya bagaimana dan lain sebagainya, itu memang dibahas di hari briefing. Lalu lanjut di hari inspirasi. Nah, hari inspirasi ini 1 hari aja, dan untuk tahun ini itu tanggal 10 Juni 2024. Baik. Jadi di 1 hari itu nanti relawan pengajar beserta relawan yang lainnya datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan pengajaran berupa pemberian inspirasi tadi. Lalu setelah itu baru ada hari evaluasi. Jadi setelah diadakannya rentetan kegiatan tadi, terakhir kita evaluasi apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki dari kegiatan kita. Itu yang paling penting banget, ketika ada evaluasi akhirnya nanti better gitu ya setelahnya gitu. Nah, tadi ada mention hari inspirasi ditentukan tanggalnya tadi 8 Juni ya? 10 Juni 2024. Penentuan hari inspirasi itu siapa sih, atau bagaimana cara penentuan hari inspirasi ini? Boleh kita ke Aulia? Kalau untuk penentuan hari inspirasi itu ya dari kami yang menentukannya sendiri. Kapan kami bisanya, tentu dengan ketersediaan dari sekolahnya juga. Iya, baik. Berarti mix and match gitu ya dari beberapa pihak, ada dari sekolah, ada dari fasil tentunya, dan juga tenaga profesionalnya atau pengajarnya gitu. Berarti it means that masing-masing kota yang ada di Indonesia itu beda-beda hari inspirasinya, tergantung dari daerah yang bersangkutan. Baik, luar biasa nih penamaannya. Jadi keluarga sip banyak ya hal yang harus dilakukan dari kelas inspirasi. Tadi ada hari briefing gitu, dan kemudian hari inspirasi, dan juga kemudian ada evaluasi atau refleksi gitu ya. Dan di sini kita juga lihat ini keluarga sih bahwa kelas inspirasi ini ternyata fokusnya ke anak-anak SD. Iya, baik. Kenapa harus anak SD? Kenapa nggak anak SMP, SMA gitu? Mungkin SMK gitu. Boleh ke Anita kita? Oke, jadi gini Kak. Kalau untuk anak SMP sama SMA kayaknya udah berpikiran ya kayak aku mau jadi apa ke depannya gitu. Baik. Dan juga rata-rata anak SMP SMA tuh kan udah megang gadget ya, pasti sudah tahu lah apa aja profesi-profesi seperti itu. Dan memang target kami ini anak-anak sekolah dasar di sekolah-sekolah yang masih terpencil seperti itu, yang aksesnya memang akses internetnya kurang, akses pengajarannya kurang seperti itu. Makanya makanya kelas inspirasi ini targetnya tuh anak-anak sekolah dasar gitu, karena memang imajinasi tadi, inspirasi tadi harus dibangun sejak kecil supaya enggak pupus gitu harapannya, supaya nggak bingung ke depannya mau jadi apa gitu. Dan memang harus dibangun sejak kecil sih itu gitu. Makanya targetnya tuh ke anak-anak sekolah dasar. Baik, targetnya berarti menyadarkan ya, atau memberikan stimulus yang baik untuk anak-anak usia dini, sehingga mereka tahu nih mau kemana sih setelah itu. Karena memang beberapa dari kita kehilangan Jati yang diri. Seperti ini ya, benar, di waktu kecil gitu ya. Kayaknya pengen balik kecil lagi deh. Biar dapat bagian dari kelas inspirasi gitu. Baik, dan juga ini kita lihat dari yang sudah 8 tahun berkiprah ini teman-teman di kelas inspirasi Padang. Udah banyak pasti ya sekolah-sekolah yang sudah dikunjungi. Ya udah cukup banyak pasti. Ini aku penasaran ini, mungkin Aulia atau Anita yang bisa jawab gitu.
kira-kira di Padang ini daerah mana sih yang termasuk kategori terpencil dari teman-teman kelas inspirasi gitu, atau daerah mana aja yang sering dikunjungi, yang pernah gitu? Beberapa daerah aja misalnya. Kalau untuk sekolah-sekolah yang terpencil di Padang itu misalnya kayak yang di Bungus itu baik. Terbelakang, sudah itu di Koto Tangah ya kalau nggak salah Kak. Iya. Koto Tangah berarti di sini dong. Oke. Iya, ada beberapa ya. Baik. Itu di beberapa daerah, karena memang teman-teman pasti sudah melakukan assessment dulu gitu ya, untuk melihat apakah sekolah ini masuk ke dalam kategori itu atau tidak, tepat sasaran atau tidak gitu ya. Tapi ini sekilas sekolah-sekolah mana saja yang pernah dikunjungi oleh kelas inspirasi Padang gitu ya. Nah tadi Anita sempat mention juga terkait dengan hal bahwa di sini kita memang tidak dipungut biaya 1% pun. Sedangkan di saat melakukan hari inspirasi itu pasti akan banyak kebutuhan ya. Contoh nih, si pengajar profesionalnya butuh apa itu ngasih taunya ke Fasil, terus Fasilnya dapat duitnya dari mana gitu. Nah ini gimana sih survive-nya teman-teman di kelas inspirasi Padang, cara bertahannya gitu gimana? Jadi gini Kak, kan tadi tuh ada juga sih beberapa orang baik yang mau jadi sponsor. Masya Allah, keren banget ini. Lembaga yang walaupun logonya tuh nggak ditampilkan, mereka tetap mau ikut berdonasi seperti itu. Cuman di luar itu kami juga mengusahakan dari yang lain, yaitu jualan merchandise gitu kan. Wow, luar biasa. Jadi, ini kami ada jualan kaos, tumbler, topi gitu yang ada tagline kelas inspirasi. Ya ini ide siapa sih, pinter banget. Ide dari siapa ini? Dari teman-teman relawan kah, atau ide dari mana ini untuk menghadirkan merchandise sebagai sumber dan juga ketika melakukan hari inspirasi nantinya? Dari teman-teman relawan. Oke, keren banget. Salam ya buat teman-teman relawan. Oke, boleh mention tadi sudah sampaikan juga bahwa ada beberapa merchandise ya. Ada mungkin kaos gitu ya, t-shirt, terus ada tumbler, dan ada gantungan untuk handphone ya. Ada. Dan masih banyak lagi gitu ya. Dan ini kita bahas lebih lanjut nanti. Kayaknya lebih menarik kita bahas di segmen ketiga Keluarga Sip. Untuk Anda yang penasaran dan pengen juga mendapati merchandise dari kelas inspirasi Padang, boleh nanti di 081222010159, atau Anda juga bisa DM di Instagram kita di @sipfm Keluarga Sip. Silakan berkontribusi nantinya. Kita akan hadir kembali di segmen ketiga. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali pada special talk show dan masih bersama dengan kelas inspirasi. Gak kerasa ternyata sudah sampai di segmen terakhir. Seru banget, banyak hal yang kita ceritain ya, bareng Auli dan juga Anita sebagai fasilitator dari kelas inspirasi. Tadi sempat tergantung ini pembahasan kita gitu ya, Aulia dan juga Anita, terkait dengan merchandise. Kita ingin lebih tahu banyak terkait dengan merchandise ini gitu ya. Tadi sudah mention juga beberapa merchandise-nya, seperti t-shirt, ada tas juga, terus ada tumbler dan lain sebagainya, itu banyak banget. Ini ide dari para relawan ya, dari kelas inspirasi. Nah kira-kira untuk bentuk dari merchandise-nya seperti apa ini Anita? Apakah bentuknya per pieces kah, atau sudah dibuatkan dalam bentuk paket, dan harganya seperti apa? Ini kayak penasaran nih keluarga Sip di rumah. Oke, jadi untuk jualan per piecesnya itu ada Kak, kami menyediakan kalau orang yang mau beli, misalkan mau beli tote bagnya aja gitu bisa. Cuman kalau mau semuanya tapi takut uangnya boncos nih ya, kami udah sediain beberapa paket gitu. Yang pertama tuh paket lengkap, ini nih dapat semuanya mulai dari tote bag, kaos, gantungan dan lain sebagainya. Terus yang kedua tuh ada paket KIP, yang ketiga ada paket kipas sama paket kupi. Nah untuk harganya itu beda-beda Kak. Kalau paket lengkap ini harganya 355.000 dengan beberapa item, yaitu tote bag, tumbler, topi, kaos sama gantungan HP-nya. Nah untuk paket KIP ini atau kelas inspirasi ini itu harganya 260.000 dengan itemnya yaitu tote bag, tumbler sama kaos. Terus yang ketiga itu paket kipa, itu harganya 195.000 dengan dua item ya, kaos sama topinya. Terus yang keempat terakhir itu ada paket kupi, harganya 175.000, itemnya ada tote bag sama kaos. Oke, baik.
Berarti banyak ya, ada beberapa pilihan paket. Ada 4 paket yang sudah disuguhkan oleh teman-teman dari kelas Inspirasi Padang. Ini boleh pilih di keluarga sip maunya paket mana, karena dijamin ini kualitasnya premium ya. Iya dong. Oke. Mungkin untuk informasi lebih lanjut, ini teman-teman dari keluarga sip di rumah yang ingin lebih tahu banyak gitu, mereka bisa kunjungi apakah ada medsosnya atau mungkin kontak person yang bisa dikontak gitu. Kalau untuk informasi lebih lanjut bisa lihat di Instagram kami Kak, KI_Padang, atau bisa langsung hubungi ke nomor 0813 6569 5437. Oke, baik ya, dan itu sudah ada informasinya, nanti di kunjungi saja KI Padang untuk KI_Padang untuk alamat dari Instagram mereka gitu ya. Baik, kita sudah di Anita dan kita langsung ke Aulia ini. Aulia, gimana perasaannya untuk bergabung di kelas inspirasi menyambut nanti hari inspirasi perdana gitu ya, pertama di 10 Juni 2024. How do you feel? Yang pastinya seneng banget dan gak sabar sih pengen ngerasain langsung terjun langsung di hari inspirasinya itu. Iya, benar banget. Itu perasaan dari Aulia. Kalau Anita sendiri, you have the same feeling atau gimana, lebih excited gitu? Pastinya I'm so happy ya. Terus juga merasa sangat bersyukur karena aku bisa berkontribusi untuk pendidikan Indonesia. Kebetulan kan kita jurusannya pendidikan matematika. Memang di bagian pendidikan gitu, dan dari kecil tuh punya impian harus punya yayasan yang menaungi anak-anak terlantar supaya bisa mendapatkan pendidikan. Keren gitu ya. Banget ini. Jadi dengan bergabung bersama relawan lainnya itu membuka ide dan inspirasi lainnya gitu. Jadi merasa sangat bersyukur bertemu orang hebat dan ada impact ke diri kita sendiri. Ya benar, sesuai lagi dari impian gitu ya. Semoga bisa match gitu ya dengan impiannya, akhirnya nanti bisa bikin yayasan one day. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ini kita minta closing statement dari teman-teman kelas inspirasi. Kita ke Anita terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Mut. Jadi closing statementnya, sudah saatnya anak muda yang peduli sama pendidikan Indonesia tidak harus diingatkan lagi ya oleh orang tua seperti itu. Dan kita nggak harus menunggu hebat untuk menginspirasi orang lain. Karena pada dasarnya menginspirasi itu bagaimana cara kita untuk memotivasi orang tersebut, seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Ini kayak full of inspiration kita di hari ini gitu ya. Dan terima kasih Anita. Kita ke Aulia, your closing statement boleh banget ini. Kalau dari aku sendiri, yang pastinya sesuai lah dengan undang-undang Indonesia itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bagaimana anak-anak muda sekarang ini lebih fokus ke pendidikan Indonesia, yang agar Indonesia ini bisa maju di masa depan. Baik. Terima kasih banyak teman-teman dari fasilitator kelas inspirasi di hari ini. Saya secara pribadi ini sangat terinspirasi dari semangatnya teman-teman ya, dan juga ketulusan hati sesuai banget dengan 7 sikap dasar ya dari kelas inspirasi gitu ya. Dan apapun itu semoga dinilai Allah sebagai pahala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita ketemu lagi nanti one day teman-teman ya. Dan kita akan undang lagi ke sini untuk hasil dari bagaimana kelas perdana teman-teman di hari inspirasi perdana di tanggal 10 Juni 2024 gitu ya. Baik, terima kasih banyak keluarga sip, waktu juga memisahkan kita di hari ini. Kita sudahi pembahasan terkait dengan kelas inspirasi memaki batang teranam, sudah terjawab juga kenapa harus tagline ini gitu ya. Dan semoga kebangkitan mereka juga menginspirasi lebih banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Baik keluarga sip, kita mohon pamit. Saya juga Mutia sebagai sahabat siaran Anda di hari ini mengucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.